Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menjadi yang tercepat di kualifikasi MotoGP Spanyol 2022. Pembalap Italia itu tampil luar biasa di sirkuit Jerez, Cadiz, Spanyol, Sabtu, 30 Mei tahun 2022. Di sisi lain, Marc Marquez mampu menyegel posisi kelima. Sejumlah nama besar bersaing di sesi kualifikasi 1, Q1, seperti Pol Espargaro yang sempat menjadi tercepat setelah membukukan waktu 1 menit 37,138 detik. Marco Bezzecchi kemudian tampil mengesankan. Dia sempat menduduki posisi teratas usai membuat waktu 1 menit 37,138 detik. Namun, tak lama kemudian dia terjatuh. Hal itu dimaksimalkan oleh Johan Zarco yang menjadi tercepat dengan waktu 1 menit 37,003 detik. Beruntung bagi Bezzecchi, dia tetap berhak melaju ke Q2. Begitu Q2 dimulai, sejumlah pembalap berusaha menampilkan performa terbaiknya. Sayang, keadaan tak berjalan lancar bagi Jorge Martin yang terjatuh di tikungan pertama. Strategi cerdik ditampilkan oleh Marquez. Dia sengaja menunggu hingga Bagnaia menuju lintasan dan mengikutinya agar dapat melaju tanpa hambatan. Walau demikian, posisi pole position menjadi rebutan antara Bagnaia dan Fabio Quartararo. Bagnaia mencatat waktu terlebih dahulu sebelum digeser Quartararo beberapa saat kemudian. Pada akhirnya, Bagnaia yang berhasil merebut pole position. Dia mencatatkan waktu tercepat 1 menit 36,170 detik dan sekaligus membuat rekor tercepat di sirkuit Jerez. Sementara itu, Quartararo harus puas dengan posisi kedua. Dia disusul Alex Espargaro yang melengkapi posisi 3 besar. Di sisi lain rider Italia mulai menunjukkan progres besar ketika berada di atas GP22 dibandingkan dengan kinerja di awal musim MotoGP 2022. Kami telah bekerja keras sejak awal musim, dan sedikit demi sedikit kami mencapai tujuan kami, kata Bagnaia. Di Portimao, saya berharap menjadi cepat. Kami sedikit tidak beruntung dengan kondisi, tetapi balapan banyak membantu untuk temukan sensasinya dengan motor kami. Hari ini kami bangkit dari tempat kami meninggalkan Portimao. Perasaannya bagus, saya bisa mengerem dengan keras, masuk ke tikungan dengan cepat. Itu adalah sesuatu yang hilang tetapi akhirnya kembali. Kondisinya juga membantu saya juga untuk tetap fokus pada diri saya sendiri. Kesulitan yang dialami Francesco Bagnaia terjadi karena Ducati mengubah mesin menjelang musim dimulai. Memiliki paket yang berbeda dengan saat tes pramusim, murid Valentino Rossi itu harus kembali menemukan setelan terbaiknya. Meski saat ini sudah mulai menemukan kembali perasaannya terhadap motor, tapi Pecco ragu bisa memperjuangkan kemenangan di Jerez. Ini merupakan perjalanan panjang sejak awal musim, tetapi kami akhirnya mencapai titik ini, ujarnya. Saya tidak ingin membayangkan bahwa kami akan memperjuangkan kemenangan di sini. Masih terlalu dini. Fabio Quartararo, super cepat, Suzuki juga. Tetapi jika kami terus seperti ini, kami akan lebih siap. Menggunakan setelan yang sama seperti di Portugal, Pecco merasa nyaman dan bisa menekan motor dengan keras, meski masih terasa sakit pada bahu kanannya akibat mengalami kecelakaan mengerikan di kualifikasi MotoGP Portugal. Saya mulai dengan motor yang sama seperti di Portimao dan terus seperti ini. Sensasinya bagus, begitu juga pada ban yang sudah aus, ucapnya. Saat masuk ke trek untuk ketiga kalinya dengan ban yang aus, saya melakukan lap terbaik saya dengan ban medium. Itu sangat berarti bagi saya dan kami harus mempertahankannya. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Anda dapat melaju cepat ketika Anda dapat membawa motor Anda kemanapun Anda inginkan. Di Portimao, saya merasakannya untuk pertama kalinya dan di sini situasinya sama ketika kami berada di trek. Salah satu kekuatan Ducati terletak pada pengereman keras, dan Francesco Bagnaia tak dapat menggunakannya karena bagian depan terlalu banyak bergerak saat memasuki tikungan. Namun, memasuki seri Eropa, Bagnaia mulai menemukan lagi performa kuat seperti yang dilakukannya pada akhir 2021. Kami kehilangan lebih banyak waktu untuk beradaptasi dengan motor yang selalu berubah. Pada akhirnya lebih baik begini, saya harus sedikit mengubah gaya berkendara saya. Ia mengungkapkan, dengan motor lama, lebih mudah dalam pengereman.
Mungkin karena elemen aerodinamisnya lebih besar, saya tidak tahu. Dibandingkan tahun lalu, saya melakukan waktu yang sama dan perbedaannya adalah pada pengereman yang saya gunakan dulu. Saya bisa mengerem sedikit lebih keras tapi sekarang saya bisa masuk tikungan lebih cepat. Saya bisa mengambil garis yang lebih ketat. Jadi itulah perbedaan utama antara kedua motor. Bekerja dengan motor yang sama memungkinkan saya untuk alami peningkatan secara pribadi. Itu lebih baik.